Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Wahyu. Dan apa kabar buat teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan baik dan juga sehat. Dimudahkan segala urusannya dan juga dilancarkan rezekinya. Pada kesempatan kali ini, saya akan bacakan cerita dari Andre Putra, yaitu tentang sosok arwah penunggu toilet sekolah. Bagaimana kisahnya? Silahkan simak videonya sampai habis. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, alangkah baiknya bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Dan juga aktifkan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan updatean video-video terbaru dari kami. Dan juga jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga mendengarkan cerita ini. Tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja masuk ke ceritanya. Pengalaman ini terjadi padaku saat awal memasuki SMA, yang saat itu pernah dekat dengan sosok arwah penunggu toilet sekolah. Saat itu, aku diterima di sebuah sekolah SMA yang sangat terkenal di daerahku. Aku senang sekali bisa diterima di sekolah favorit tersebut, karena selain sekolahannya yang punya predikat tinggi, ternyata sekolahku juga saksi bisu berkembangnya pendidikan di daerahku, serta menjadi salah satu cagar budaya yang sudah dilestarikan. Bangunan sekolah yang aku tempati masih mempertahankan bangunan klasik, tapi masih nyaman, karena lingkungannya masih asri dan juga sejuk. Jarang sekali menemukan tempat yang seperti ini, apalagi di tengah kota besar yang lumayan padat penduduknya. Singkat cerita, aku resmi diterima di sekolah itu. Ini tiba saatnya untuk pengenalan calon siswa-siswi baru atau masa orientasi siswa. Hingga pada suatu hari, aku lupa untuk membawa sebuah botol air mineral ukuran sedang, karena emang sudah diwajibkan untuk membawanya. Dengan sedikit terburu-buru, aku segera berlari menuju kantin sekolah untuk membeli air mineral. Tetapi sesampainya di sana, apa yang aku butuhkan ternyata sudah habis. Sialan, umpatku, sambil berlari menuju gerbang sekolah untuk keluar karena tepat di seberang jalan ada sebuah toko yang menjualnya. Ketika aku akan menyeberang jalan, tiba-tiba bahuku ditepuk seseorang dari belakang. Seketika aku menoleh ke belakang. Ternyata ada cewek di belakangku. Sepertinya dia juga anak baru. "Hei, kamu anak baru ya?" sapanya. "Iya, kamu juga ya?" Dia hanya mengangguk sambil tersenyum kepadaku. "Kamu mau kemana?" tanya dia. "Ini aku lupa membawa air mineral, makanya aku beli," jawabku. "Gak usah, aku ada lebih kok. Nih buat kamu," katanya sambil menyodorkan botol air mineral kepadaku. "Makasih banyak ya, untung aku ketemu kamu di sini," jawabku. Dia tidak menjawab, dia hanya tersenyum. Akhirnya kami berdua masuk bersama. Dia anak yang cantik dan tinggi, rambutnya keriting panjang diikat ke belakang, kulitnya juga putih bersih. Akhirnya kami pun berkenalan. Dia menyebutkan namanya Desi Riana. Ya, itulah namanya. Desi ini anaknya asik, diajak ngobrol nyambung gitu. Tapi ada satu yang masih membuatku penasaran saat itu, yaitu ketika aku tanya alamatnya, dia selalu menjawab bahwa rumahnya di dekat sini saja. "Desi, di mana rumahmu?" tanyaku suatu hari. Lagi-lagi dia juga tak menjawab, hanya tersenyum. "Lain kali boleh nggak aku main ke rumahmu?" "Iya boleh,
Jawabnya singkat. Akhirnya kami pun berpisah karena angkot yang menuju alamatku sudah sampai di depan pintu gerbang sekolah. Begitulah hari-hariku. Aku selalu bersemangat untuk segera pergi ke sekolah karena ingin segera bertemu dengan sahabatku yaitu Desi. Jujur, aku orangnya introvert dan pendiam. Tapi semenjak bertemu dengan Desi, aku merasa nyaman karena dia bisa menerima keadaanku. Dan pada suatu hari di sekolahku kedatangan murid baru, pindahan dari luar kota. Dan itu satu kelas denganku. Sebut saja namanya Alden. Alden ini ternyata sifatnya sama denganku, yaitu introvert dan pendiam. Bahkan kami berdua di kelasku terkenal sebagai sosok yang misterius dan susah ditebak. Kami tidak pernah bertegur sapa, hanya saling berpandangan sebentar kalau sedang berpapasan. Hingga suatu pagi, aku melihat Alden sedang berbincang akrab dengan Desi. Mereka hanya berduaan di pojok dekat lapangan olahraga. Awalnya aku cuek saja melihat mereka. Lagi pula, Desi berhak berteman dengan siapa saja. Aku juga bukan pacarnya juga. Tapi seiring berjalannya waktu, Desi ini sering sekali bertemu dengan Alden. Sedangkan menemuiku saat jam pulang sekolah saja. Karena kami berdua tidak satu kelas. Dan ternyata benar dugaanku. Diam-diam, Alden ternyata ada hati sama Desi. Wah, ini gak bisa dibiarkan, pikirku saat itu. Akhirnya, pada hari Sabtu setelah ekstrakurikuler di sekolah, aku menyatakan cinta kepada Desi. Tapi dia gak menjawab. Dia cuma senyum kepadaku. Karena kecewa di PHP-in, akhirnya aku pulang. Hingga malam minggu itu, aku melamun sendiri di teras rumahku. Sambil membayangkan, andai saja Desi jadi cewekku, pasti aku bahagia banget. Gumamku sambil tersenyum sendiri. Tanpa diduga, tiba-tiba Desi datang ke rumahku dan menemuiku. Saat ku tengok jam dinding, ternyata sudah sekitar pukul 10 malam. Saat itu aku kaget dan segera menghampirinya. Desi, kamu ngapain malam-malam kesini? Tanyaku keheranan. Aku ingin ketemu kamu saja, Put. Jawabnya sambil tersenyum. Yaudah, ayo masuk. Jawabku, langsung mengajaknya masuk ke dalam rumah. Saat itu ayah dan ibuku sudah terlelap tidur, jadi mereka tidak mengetahui kalau Desi datang ke sini. Akhirnya, kami berdua ngobrol sambil bercanda di ruang tamu. Saat itu, Desi yang aku lihat masih memakai seragam pramuka. Saat itu aku sempat berpikir, masa iya nih anak dari tadi siang belum ganti baju? Tapi karena malam itu aku merasa sangat senang kedatangan tamu istimewa. Akhirnya aku tidak memikirkan lebih jauh. Tak terasa saking asiknya bercerita dan bercanda sampai lupa waktu. Saat itu aku melihat jam sudah menunjukkan pukul 2 dini hari. Dan pada akhirnya aku tertidur pulas di kursi sofa ruang tamu. Dan pagi harinya aku dibangunkan oleh ibuku. Dan setelah terbangun aku langsung bertanya kepada ibuku. Mah, apa temanku sudah pulang? Tanyaku pada ibuku. Teman yang mana? Emang temanmu kemarin kesini? Tanya ibu balik. Iya mah, semalam temanku kesini, makanya aku sampai ketiduran di sofa. Masa mama gak ngeliat dia tadi pagi? Jawabku lagi.
Kamu sedang mimpi kali, Put? Jawab ayah penimpali. Enggak, Pak. Aku nggak sedang bermimpi. Ya sudah, buruan mandi. Nanti kita telat ke gereja. Perintah ibuku. Akhirnya aku bergegas mandi dan siap-siap untuk berangkat ibadah minggu di gereja. Setelah itu, kami berangkat bersama. Sesampainya di gereja, aku sama sekali tidak konsentrasi dalam beribadah. Bahkan, aku tak mendengarkan khotbah yang dibawakan oleh Pak Pendeta. Aku masih kepikiran sama kejadian tadi malam. Bahkan sampai ibadah selesai, aku masih kepikiran sama kejadian tadi malam. Masa iya, pas aku tidur, Desi diam-diam pulang. Tapi lewat mana dia keluar? Sedangkan pintu pas aku bangun tadi pagi masih dalam keadaan terkunci dari dalam. Apa mungkin dia lewat jendela? Pertanyaan itu masih terngiang di pikiranku. Hingga keesokan paginya pas di sekolah, aku segera bergegas mencari Desi untuk mendapatkan penjelasan darinya. Setelah bertemu, aku segera bertanya kepada Desi. Desi, apakah kamu kemarin malam datang ke rumahku? Iya. Terus kenapa orang tua aku tidak tahu? Terus kamu lewat mana pulangnya? Tanya aku menyelidik. Belum sempat Desi menjawab, bel masuk tiba-tiba berbunyi. Akhirnya Desi pamit untuk kembali masuk kelas. Aku masih penasaran dari mana Desi tahu alamat rumahku dengan tepat. Padahal yang pernah aku ceritakan hanya jalan-jalan saja. Singkat cerita, suatu hari aku terlibat perkelahian dengan Alden karena aku merasa jealous sama mereka. Hingga akhirnya kami berdua dapat hukuman skorsing selama 1 minggu dari sekolah. Pada hari kelima, tiba-tiba guru wali kelasku datang ke rumahku dan ingin bertemu denganku. Setelah itu beliau bertanya, "Putra, kenapa kamu berkelahi sama Alden? Apa masalahnya?" "Iya Bu, kami memperebutkan seorang cewek." "Apakah warga sekolah kita juga?" "Iya Bu, namanya Desiriana." Jawabku menyebutkan nama lengkapnya. Seketika, ekspresi wajah Bu Guru berubah dan ingin berbicara kepada kedua orang tuaku. Dan saat itu, aku sempat menguping pembicaraan mereka. Ternyata yang namanya Desi Riana Suciani itu dulunya pernah menjadi siswi di SMA tempatku. Tapi dia meninggal dunia sekitar 13 tahun yang lalu akibat perundungan. Dia meninggal tepat di pojok kamar mandi perempuan yang pintunya sudah digembok dan tak ada yang boleh memasukinya. Arwah Desi memang sudah menjadi penghuni tetap di sekolahku. Dia akan mengganggu setiap ada orang baru yang memasuki sekolah kami. Entah murid baru atau guru baru di sekolahku. Dia seolah-olah ingin menunjukkan kalau dialah penghuni sekolahanku. Kejadian semacam ini juga pernah terjadi, bahkan lebih parah. Suatu hari di sekolahanku diadakan persami pramuka. Entah bagaimana ceritanya, ada salah satu regu iseng memainkan jai langkung tepat di depan kamar mandi perempuan yang angker tersebut untuk memanggil arwah Desi. Arwah Desi benar-benar datang malam itu, tapi dengan wujud yang sangat menyeramkan. Bentuknya seperti siswi SMA pada umumnya. Cuman wajahnya pucat pasi dengan mata yang hitam legam sepenuhnya. Rambutnya juga acak-acakan.
Akhirnya mereka menghentikan permainan tanpa pamit kepada arwah Desi. Alhasil, arwah Desi merasuki tubuh mereka satu persatu secara bergiliran. Kejadian itu sempat membuat heboh satu sekolahan malam itu. Akhirnya keesokan paginya seluruh siswa disuruh pulang lebih awal. Dan yang kerasukan arwah Desi berhasil disembuhkan. Meskipun cukup menguras energi karena arwah Desi masuknya bergiliran. Jadi gini, ketika satu murid berhasil disembuhkan, arwah Desi masuk lagi ke murid yang lain. Terutama yang main jailangkung tadi dan belum sempat berpamitan. Begitu terus muter saja. Barulah setelah mereka mengaku kalau habis memanggil arwah Desi, terus belum sempat pamitan pada Desi, serta berjanji tidak akan mengulanginya kembali. Akhirnya arwah Desi keluar dari tubuh mereka. Tapi arwah Desi tidak serta-merta melepaskan mereka begitu saja. Akhirnya mereka selama kurang lebih sekitar 2 mingguan gak masuk sekolah. Mereka seolah-olah ada yang mengikuti dan mengawasi gerak-gerik mereka. Hingga pihak sekolah saat itu ikut campur dengan cara doa bersama untuk mendoakan arwah Desi. Perlahan namun pasti, akhirnya mereka pulih. Ada juga kejadian yang menimpa kakak kelasku. Sebut saja namanya Hendra. Ia pindahan juga dari luar kota karena ayahnya dipindah tugaskan ke daerahku. Hendra ini orangnya ganteng dan pintar, jadi idola baru di sekolahku. Tapi lama-kelamaan sifatnya berubah drastis. Dari yang awalnya cuek dan pintar berubah menjadi berandal. Nilai akademinya pun juga anjlok. Setelah ditanyai, ternyata Hendra ini mengaku sedang berpacaran sama salah satu siswi di sekolahku yang namanya Desi. Akhirnya, pihak sekolah itu memanggil seluruh siswi yang ada nama Desinya. Ternyata, kata Hendra, semua itu gak cocok sama perempuan yang sedang dekat sama Hendra. Bisa disimpulkan bahwa Hendra ini berpacaran dengan arwahnya Desi. Akhirnya, Hendra diberitahu bahwa Desi yang Hendra maksud itu sudah tidak ada bertahun-tahun yang lalu. Tapi, tidak semua orang bisa melihat arwah Desi ini. Hanya orang yang mempunyai kepekaan tertentu yang akan ditampaki oleh sosok arwah Desi ini. Jadi bisa disimpulkan bahwa Hendra dan Alden ini mempunyai kemampuan yang sama sepertiku. Akhirnya, arwah Desi perlahan namun pasti tidak lagi mengganggu kami. Iman kami lebih kami tingkatkan meskipun arwah Desi masih sering menampakkan wujudnya. Tapi kami tidak akan mengusik ketenangannya. Sampai sekarang, arwah Desi masih ada di sekolahku, masih sering menampakkan eksistensinya, masih sering mengganggu orang baru, terutama yang mata batinnya sudah terbuka sepertiku. Oke teman-teman, itulah cerita dari Andre Putra. Dan mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan dan cara bacanya juga belepotan. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.